Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anika Katarina Takena MTH, salah satu dosen pada program studi Teologi Agama Kristen, Fakultas Teologi Universitas Kristen Arta Wacana. Bidang keilmuan saya adalah Teologi Perjanjian Baru, dan secara khusus saya mengajar mata kuliah Pengantar Hermeneutik Perjanjian Baru. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Pengantar Hermeneutik Perjanjian Baru. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan dilaksanakan selama 16 pertemuan dalam satu semester. Setiap pertemuan berlangsung selama 100 menit. Teknik pengajaran yang saya lakukan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Proses ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan gambaran umum perkuliahan ini, yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode yang digunakan, bahan kajian, dan literatur-literatur untuk perkuliahan. Sedangkan untuk penyampaian materi, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada setiap pertemuan, saya memberikan tugas kepada mahasiswa berupa laporan baca dari buku-buku yang digunakan untuk pertemuan tersebut. Harapannya, mahasiswa sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Yang kedua, interaction. Proses ini menekankan tentang bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa sehingga mempunyai hubungan dengan sistem perkuliahan dan metode perkuliahan. Sistem perkuliahan yang saya gunakan adalah secara on-site dan online. Sistem on-site adalah pertemuan tatap muka yang dipakai untuk membahas materi sesuai dengan agenda pembelajaran. Sedangkan sistem online menggunakan media grup WhatsApp dan e-akademik, yaitu e-learning Universitas Kristen Arta Wacana, untuk berbagi informasi tentang proses perkuliahan, bahan-bahan perkuliahan, bahkan diskusi tentang materi perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah SGD, kemudian collaborative learning, operative learning, self-directed learning, dan case study. Yang ketiga, assessment, yaitu berhubungan dengan penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa terkait dengan kontrak kuliah yang salah satunya adalah tentang penilaian. Penilaian yang saya lakukan adalah sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Kristen Arta Wacana, secara khusus pada aturan akademik. Penilaiannya 40% berasal dari tes akhir semester, 25% dari tes tengah semester, 15% dari tugas, 10% dari tes kecil, dan 10% dari pengamatan dosen. Selanjutnya mengenai deskripsi mata kuliah ini. Pengantar Hermeneutik Perjanjian Baru adalah mata kuliah yang menjadi landasan untuk mempelajari hermeneutik Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu hermeneutik. Untuk itu, hal-hal utama yang menjadi cakupan dalam mata kuliah ini adalah pengertian hermeneutik dan tempatnya dalam ilmu teologi, sejarah perkembangan hermeneutik, serta metode-metode hermeneutik dan prinsip penerapannya. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah Pengantar Hermeneutik Perjanjian Baru ini adalah mahasiswa mampu memahami sejarah penafsiran Alkitab, prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dalam proses penafsiran Alkitab,
serta dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut dengan tepat pada teks-teks Perjanjian Baru dan gambaran umum tentang metode penafsiran yang kontemporer. Salah satu materi dalam mata kuliah ini yaitu terminologi hermeneutik dan tempatnya dalam ilmu teologi yang akan disajikan dalam pertemuan saat ini. Selain disajikan dalam kelas secara langsung, materi ini juga dapat diunduh pada aplikasi e-akademik Universitas Kristen Artawacana. Shalom teman-teman. Shalom Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan bersama-sama ada di kelas pengantar hermeneutik Perjanjian Baru hari ini untuk pertemuan yang pertama. Dan untuk memulai perkuliahan kita sama-sama akan berdoa dan minta kesediaan salah satu dari teman-teman untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai akan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami sehingga kami boleh ada di kelas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai mata kuliah pengantar hermeneutik Perjanjian Baru. Kami mohon Engkau memberkati dan menyertai agar biarlah perkuliahan hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah datang dan berdoa. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kelas dalam hal ini pembelajaran kita pada pagi ini, teman-teman diberikan waktu kurang lebih 2 menit untuk bisa mengakses e-akademik dan mengisi presensi kehadiran hari ini. Silakan. Kita akan masuk dalam materi pertama untuk kelas pengantar hermeneutik Perjanjian Baru. Dan untuk pertemuan pertama ini ada 2 hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama terminologi hermeneutik dan yang kedua tempat hermeneutik dalam ilmu teologi. Nah, ketika kita berbicara tentang hermeneutik, secara khusus hermeneutik Alkitab, apa yang kira-kira ada dalam pikiran teman-teman? Jadi memang kebanyakan orang akan menghubungkan hermeneutik dengan penafsiran. Nah, secara sederhana adakah yang bisa memberikan pendapat tentang apa itu penafsiran? Baik Ibu, terima kasih. Yang saya pahami sendiri tentang penafsiran adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menarik serta menemukan maksud-maksud dan makna-makna yang terdapat dalam teks-teks maupun simbol-simbol, baik secara tertulis maupun lisan. Dan hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Melanjutkan pernyataan dari Kak Justin mengenai penafsiran yang merupakan sebuah proses seseorang untuk mencari atau menggali makna dari teks-teks atau simbol-simbol secara lisan maupun tertulis. Nah, makna yang ditarik atau dicari ini tidak berpatokan pada satu makna saja, tetapi akan berbeda-beda sesuai dengan masing-masing orang yang melakukan penafsiran tersebut dilatar belakangi oleh konteks mereka masing-masing. Terima kasih. Jadi memang teman-teman, kebanyakan ketika berbicara tentang hermeneutik, seringkali orang menghubungkan hermeneutik itu dengan penafsiran. Sekalipun tidak selalu hermeneutik itu jatuh sama dengan penafsiran. Memang kita harus jujur bahwa kegiatan menafsir itu bukan satu kegiatan yang asing bagi kita. Sebenarnya ya, secara umum orang sering melakukan penafsiran dalam kesehariannya. Jadi ketika bicara soal penafsiran sebenarnya itu bukan aspek yang hanya berhubungan dengan bidang ilmu teologi. Dalam banyak ilmu orang melakukan penafsiran atau juga secara lebih umum melakukan hermeneutik. Baik itu seni lukis, dalam bidang ilmu kesusastraan, orang yang berkecimpung di dunia seni musik, dan seterusnya. Kita masuk ke pengertian hermeneutik.
Kata hermeneutik itu sebenarnya berasal diambil dari nama salah satu dewa Yunani, yaitu dewa Hermes, yang diakui sebagai seorang dewa yang menyampaikan pesan dari satu dewa kepada dewa yang lain. Karena pesan itu disampaikan, maka dewa Hermes ini bertugas untuk mengirimkan dan menafsirkan komunikasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, proses untuk mengirimkan dan menafsirkan komunikasi ini kemudian disadur atau diambil untuk dibawa pada pengertian hermeneutik itu sendiri. Jadi kata ini kemudian digunakan di abad pertama dengan menggunakan kata kerja dari bahasa Yunani, yaitu kata kerja hermeneuo, yang secara sederhana berarti menjelaskan atau menerjemahkan. Dan kata ini juga dalam Perjanjian Baru secara khusus muncul 3 kali. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 42, Yohanes pasal 9 ayat 7, dan dalam surat Ibrani pasal 7 ayat yang kedua. Yang sekali lagi secara sederhana diterjemahkan sebagai proses untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Sehingga kalau kita bicara soal hermeneutik, kita bisa kemudian melihat bahwa ini merupakan satu proses. Dan dia berhubungan dengan banyak hal, tidak saja penafsiran. Proses untuk menyampaikan komunikasi, proses untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang dipahami, dan seterusnya. Hermeneutik sendiri pada umumnya itu menunjukkan pada satu proses teoritis sekaligus proses metodologis yang punya satu tujuan untuk memahami makna yang terdapat dalam tanda-tanda, simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi tertulis maupun komunikasi lisan. Nah, kita lihat di situ ada 2 kata kunci sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita. Proses teoretis dan proses metodologis. Artinya bahwa memang hermeneutik itu adalah suatu proses yang memang harus bisa dijelaskan. Tetapi pada saat yang sama, proses hermeneutik itu harus patuh pada prinsip-prinsip metode tertentu. Bahwa orang bisa bicara hermeneutik dengan berbagai kebebasan untuk melakukan penafsiran, melakukan penerjemahan, dan sebagainya, tetapi itu tidak akan terlepas dari metode-metode yang memang juga menjadi rel ketika melakukan proses hermeneutik. Apa yang terbaca dalam teks-teks kitab suci, dalam teks-teks perjanjian baru, dengan berbagai tanda, simbol, dan kata-kata yang penting, itu perlu kemudian kita gali lebih dalam, termasuk melalui proses hermeneutik yang teoretis sekaligus yang metodologis. Sekalipun teman-teman di catatan di bagian bawah ada yang secara teknis mengatakan bahwa sekalipun hermeneutik itu adalah suatu proses yang teoretis sekaligus metodologis, tetapi hermeneutik itu juga harus dilihat sebagai satu seni untuk menafsir Alkitab. Artinya bahwa ada teori yang harus bisa dipertanggungjawabkan dalam proses hermeneutik, ada metode yang menjadi rel dalam proses hermeneutik, tetapi itu tidak kemudian membuat proses hermeneutik itu sebagai satu proses yang kaku. Ada juga yang kemudian berpendapat bahwa kalau dalam hubungan dengan hermeneutik Alkitab atau secara khusus hermeneutik Perjanjian Baru, kita juga harus ingat bahwa ini merupakan satu perjalanan atau pengalaman spiritual. Sehingga, di satu sisi ada teorinya, di sisi lain ada metodenya, di satu sisi kita omong soal seninya, tapi di sisi lain kita harus omong bahwa ini bagian dari pengalaman spiritual. Bagaimana mengungkapkan iman kita juga melalui proses hermeneutik itu. Jadi 4 unsur itu harus ada dalam proses hermeneutik. Ada beberapa catatan ketika kita bicara soal hermeneutik. Yang pertama, kita harus ingat bahwa memang hermeneutik itu dipandang sebagai satu ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi agak cepat dan tergesa-gesa, bahkan mungkin tidak terlalu tepat untuk dipertanggungjawabkan kalau kita menyamakan hermeneutik dengan semata-mata penafsiran. Karena hermeneutik itu satu ilmu pengetahuan yang di dalamnya memiliki banyak aspek dan seperti yang tadi saya katakan, salah satunya adalah penafsiran. Yang kedua, hermeneutik dipandang juga sebagai seni. Yang tadi itu karena komunikasi dalam proses hermeneutik itu harus fleksibel, tidak kaku. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena sebenarnya ketika kita melakukan proses hermeneutik, kita berbicara dengan teks sekaligus berbicara dengan konteks. Baik konteks kitab suci, tapi juga konteks pembacanya.
Jadi teks itu kemudian membuka banyak ruang untuk kemudian dipahami. Nah, agak sulit kemudian bisa teks itu dipahami dengan baik kalau kita melakukan satu pendekatan yang terlalu kaku. Dan yang tadi terakhir bicara soal pengalaman spiritual itu ya. Nah, ada beberapa pengertian dasar yang sering kita dengar atau mungkin teman-teman sudah membacanya, sudah mendengarnya dalam hubungan dengan hermeneutik. Salah satunya itu adalah eksegesis. Eksegesis itu berasal dari kata Yunani exogemai yang berarti membawa keluar atau mengeluarkan. Secara sederhana atau secara harafiah artinya seperti itu ya, membawa keluar atau mengeluarkan. Tapi kalau kita hubungkan dengan tulisan tertentu, maka kata ini berarti membaca atau menggali arti dari tulisan itu. Nah, eksegese sendiri merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam hermeneutik. Jadi kita sudah bisa lihat ya, hermeneutik berhubungan dengan prinsip, metode, dan sebagainya. Dan eksegesis itu merupakan salah satu tindakan dalam hubungan dengan penerapan prinsip-prinsip hermeneutik. Selain eksegesis, ada eksposisi. Eksposisi ini berhubungan dengan aplikasi dan hubungan bagian Alkitab dengan diri penafsir. Artinya begini, bahwa eksegesis yang dilakukan akan menghasilkan makna yang mungkin kita tidak lihat secara harafiah, tapi bisa kita temukan di balik dari tanda-tanda, simbol-simbol, atau kata-kata tertentu dari teks kitab suci. Nah, setelah itu, apa yang dihasilkan, makna yang ditemukan itu harus dibawa ke dalam konteks penafsir. Itulah yang disebut dengan eksposisi. Bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan apa yang sudah ditemukan, makna yang sudah ditemukan melalui proses eksegesis untuk kita bawa ke dalam konteks. Jadi ada beberapa catatan, ini hampir sama dengan penafsiran tadi, seringkali orang menyamakan antara hermeneutik dan eksegesis. Padahal dari tadi penjelasan itu, hermeneutik tidak sama dengan eksegesis. Sekalipun keduanya mempunyai hubungan. Dan yang kedua, hermeneutik atau eksegesis adalah suatu proses yang terus berlangsung. Karena kita sadar ya teman-teman, ketika kita membaca satu teks di tahun 2024 misalkan, kita menemukan makna yang mungkin ditemukan berbeda oleh orang lain ketika dia membaca teks yang sama di tahun 2034 misalkan. Sekali lagi, hermeneutik atau eksegese itu adalah suatu proses yang memang akan terus berlangsung. Orang tidak akan berhenti melakukannya hanya karena sudah mendapat makna dari satu teks tertentu, gitu ya. Teks itu akan terus dibaca, akan terus digali dengan metode-metode yang bisa saja berubah untuk menemukan makna-makna yang bisa menjawab konteks yang kontemporer. Gitu. Yang kedua, kita akan bicara soal tempat hermeneutik dalam ilmu teologi. Yang pertama, teman-teman, ketika kita mau bicara soal tempat hermeneutik dalam ilmu teologi, satu hal yang perlu kita sadari bahwa dasar berpijak dalam berteologi itu salah satunya adalah Alkitab. Memang sekarang ketika kita bilang, oh saya bisa saja berteologi dari pandangan bapak-bapak gereja misalkan ya. Saya berteologi dari pendapat ahli-ahli tertentu. Karena mereka pun berteologi. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh, ketika mereka membangun satu teologi pun dasar berpijaknya adalah Alkitab. Baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua, ketika kita bicara soal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pasti kita akan berbicara soal kanonisasi. Omong Perjanjian Lama ada berapa kitab? Kita bicara soal Perjanjian Baru ada berapa kitab? Apakah kemudian kitab yang kita bahas ini memang kanon yang kita yang sudah ditetapkan untuk kita gitu? Karena kita tahu dalam sejarah penulisan kitab-kitab, bahkan ketika kitab-kitab ini mau ada dalam proses kanonisasi, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu bukan satu proses yang mudah, gitu ya. Ada begitu banyak kitab yang ada di waktu itu dalam proses kanonisasi, dan kemudian kitab-kitab tertentu yang dipilih dianggap pas untuk menjadi alat untuk proses pertumbuhan iman jemaat mula-mula sampai dengan saat ini. Jadi kita di Gereja Kristen Protestan mengakui ada 66 kitab yang menjadi kanon kita. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Yang ketiga itu kritik teks. Jadi setelah kita bicara soal kritik kanonnya, kanonisasinya, oh ini sudah ditetapkan seperti ini, kita masuk ke teks yang memang kita pilih gitu.
Dan dari kritik dari teks yang ada itu kita melakukan kritik. Tentu bahwa kritik yang dimaksudkan di sini teman-teman ketika kita belajar soal hermeneutik ini bukan soal penyangkalan gitu ya atau pembantahan terhadap teks. Tapi kritik yang dimaksudkan di sini adalah proses untuk menggali. Terus dalam penggalian teks kita memang harus mengetahui dengan persis informasi tentang histori atau sejarah teks itu. Tentu ketika kita bicara soal sejarah teks, kita tidak bicara soal waktu semata. Kita tidak bicara soal tahun semata. Tapi kita bicara soal historis, kita bicara tentang segala aspek di balik teks itu. Entah itu kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan politik yang melatar belakangi penulisan teks itu. Karena seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa kita berhadapan dengan teks, tapi kita juga berhadapan dengan konteks. Dan konteks yang dimaksud termasuk konteks penulis dan konteks penulisan kita. Ya, jadi prinsipnya hermeneutik hanya dapat terjadi apabila sudah terjadi studi kanonisasi, kritik teks atau naskah, dan kemudian kritik historis itu telah dilakukan. Dan kemudian eksegesis itu akan memunculkan dua bidang yang sama penting, yaitu teologi biblika dan sistematika. Ya, secara garis besar ada bagan di sini yang mungkin bisa kita lihat bersama ya. Tadi sudah dijelaskan studi kanon, terus kritik teks, kritik historis, yang itu semua merupakan proses dari hermeneutik itu. Nah, proses hermeneutik itu kemudian menghasilkan dua teologi, paling tidak. Teologi biblika dan teologi sistematika. Nah, dari teologi biblika dan teologi sistematika ini kemudian lahirlah teologi praktis. Ya, teman-teman tahu ya, yang dalam rumpun ilmu teologi itu mana saja yang masuk dalam teologi praktika, gitu ya. Nah, teologi praktika apapun yang dilakukan itu sebenarnya bertolak dari teologi biblika dan teologi sistematika. Yang kedua teologi itu dihasilkan melalui studi terhadap teks-teks dalam Alkitab. Baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Baik teman-teman, itu materi kita untuk hari ini. Dan karena itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan penjelasan lagi berdasarkan materi kita pada saat ini. Mungkin ada dari teman-teman, silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Seperti penjelasan tadi Ibu mengenai pengaruh konteks terhadap hermeneutik, pertanyaan saya, mengapa penting untuk memahami konteks historis, budaya, dan sosial ketika kita melakukan hermeneutik? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan penjelasan Ibu mengenai hermeneutik, eksegesis, dan juga eksposisi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa yang menjadi perbedaan utama antara hermeneutik, eksegesis, dan juga eksposisi, dan bagaimana ketiga konsep ini bisa saling berhubungan di dalam praktik penafsiran Alkitab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Rio dan Yunike atas pertanyaannya. Saya akan menjawab kedua pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaan dari Rio, memang sangat penting bagi seorang penafsir untuk mengetahui latar belakang, konteks dari penulisan atau penulis teks-teks tertentu. Baik itu latar belakang budaya, sosial, dan seterusnya. Karena tanpa pengetahuan yang baik tentang latar belakang penulisan teks, maka bisa saja nilai atau makna yang akan kita temukan dari satu teks itu tidak terlalu akurat. Karena satu teks ditulis dalam konteks tertentu. Tidak mungkin satu teks itu keluar dari konteksnya sama sekali. Kita sama-sama mengimani bahwa Alkitab itu kitab suci yang memang ditulis oleh manusia, yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan manusia sebagai penulis teks-teks kitab suci tidak dicabut dari konteksnya ketika dia menulis teks-teks itu. Dan ketika kita tidak mengetahui dengan persis konteks penulisan satu teks, bisa saja kita kemudian melakukan salah paham gitu ya, menimbulkan salah paham pada saat proses penafsiran atau proses hermeneutik. Misalkan, kita tentu akan lebih paham ketika Yesus bilang, ketika ada cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara, kalau kita memahami konteks pertanian di Timur Tengah dengan waktu-waktunya, gitu. Atau kita akan lebih paham ketika Yesus
menyamakan dirinya sebagai seorang gembala ketika kita mengetahui konteks penggembalaan di Timur Tengah pada saat itu. Budaya memakai baju dan jubah dan seterusnya. Termasuk ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah. Kita tentu bisa lebih paham kalau kita tahu seni membangun rumah dan konstruksi perumahan orang-orang pada zaman itu. Sehingga kita kemudian tidak salah paham, salah arti ketika kita mau menyampaikan satu makna dari satu teks. Oke, sedangkan pertanyaan dari Eunike menyangkut dengan perbedaan hermeneutik, eksegesis, dan eksposisi. Ya, sebenarnya eksegesis seperti yang tadi telah jelaskan, eksegesis dan eksposisi itu adalah bagian dari hermeneutik. Keduanya bagian dari proses hermeneutik, sekalipun ketiganya itu tidak sama persis. Hermeneutik itu berisi prinsip-prinsip atau metode-metode dalam melakukan penafsiran terhadap satu teks. Eksegesis itu merupakan satu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip tadi. Jadi hermeneutik itu dia metodenya, dia berisi metode, prinsip-prinsip. Eksegesis bagaimana orang menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode itu untuk melakukan penafsiran. Nah, ketika orang melakukan penafsiran dengan eksegesis itu tentu dia menghasilkan makna dari satu teks. Nah, makna dari satu teks ini kemudian diaplikasikan, itu yang disebut dengan eksposisi. Gitu. Jadi memang eksegesis dan eksposisi punya hubungan yang erat dengan hermeneutik. Tapi sekali lagi ketiganya tidak jatuh sama. Eksegesis dan eksposisi merupakan bagian dari hermeneutik. Gitu. Dan hermeneutik jauh lebih umum dari sekedar eksegesis dan eksposisi. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, kita bisa melanjutkan pembahasannya nanti di grup WhatsApp atau kita bisa berdiskusi melalui e-akademik UKAW. Karena ada kolom diskusi di situ ya, kita bisa melanjutkan untuk itu. Terima kasih teman-teman, dengan demikian selesai sudah kelas kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan di minggu depan. Teman-teman bisa mengakses RPS di akademik untuk bisa mengetahui materi kita di minggu kedua nanti. Kita akan menutup pertemuan kita saat ini dengan doa dan karena itu minta salah seorang teman untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri akan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita minta tuntunan daripada Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, rancangan Tuhan sangat luar biasa bagi kehidupan kami, terkhususnya Tuhan melindungi kami dari awal proses belajar mengajar kami pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya, semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari berkati kami Tuhan, biarlah tidak hanya kami mendengarkan akan proses belajar mengajar kami tadi, tetapi biarlah ini bisa kami jadikan satu bekal bagi kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan mari memberkati kami, lindungi menyertai kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ini doa, ini sembahyang kami Tuhan, mari mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Olfri, terima kasih teman-teman semua untuk kelas kita hari ini. Sekali lagi kita bertemu di pertemuan kedua minggu yang akan datang. Shalom. Shalom.